Swastiastu. Selamat sore ya, siang menjelang sore kita hari ini. Jadi seperti kata Pak Dekan tadi, hari ini saya bertugas untuk menyampaikan sosialisasi kurikulum baru yang kemarin sebenarnya saya udah sempat sampaikan ya. Jadi kemarin kan saya udah bergerilya tuh dari angkatan 2020 sampai ke angkatan roh ya, ke angkatan 2016 ya, 15 dan 16. Jadi presentasi saya kali ini sebenarnya menerima masukan dari kalian semua. Apa ada pertanyaan yang terlupa atau ada yang ingin dipastikan mengenai penerapan kurikulum kita? Izinkan saya melakukan share screen. Saya ucapkan selamat datang juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di lingkungan Prodi Arsitektur. Itu juga dengan mahasiswa. Jadi sebenarnya saya izin kemarin selama 1 minggu ini sudah melakukan Zoom ke beberapa angkatan yang masih aktif. Saya sebenarnya ini ada masalah sama komputer saya yang kentang ini. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa dapat komputer pengganti. Enggak ya Mas. Masih loading di saya. Mudah-mudahan di Bapak dan Ibu lancar. Saya mengharapkan paling tidak ada 1 orang ya yang hidup videonya, jadi saya tahu masalahnya di saya atau di Bapak dan Ibu gitu. Jadi kalau saya freezing, sore jadi, biar ada nemenin Bu Ayu. Oh iya. Jadi kalau saya freezing, jadi terima kasih Bu Desi. Jadi kalau di hari ini saya akan mempresentasikan utamanya mengenai sosialisasi kurikulum 2021 sebagai pengganti kurikulum 2017 yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dekan. Dan pergantian atau restrukturisasi kurikulum ini biasa deh ya. Jadi you don't have to worry about it dan it's normal. Jadi yang menjadi masalah itu adalah ketika kalian menerima perubahan kurikulum ini berkali-kali dalam masa studi Anda. Contohnya ini nggak tahu nih si Koko atau si Jaya yang hadir. Apakah hadir hari ini juga? Karena kemarin dia udah hadir sih. Mereka yang sudah pernah kena kurikulum 2017 karena dia angkatannya 2015. Kena di kurikulum 2017, kena lagi di 2021. Anak-anak 2016 juga sebenarnya udah kena 2 kali, tetapi menjadi sangat lucu sekali ketika kamu sudah 2 kali kena, berarti kamu sudah terlalu lama di kampus ya. Outline saya. Nah, jadi hari ini saya akan membicarakan mengenai konversi, terutama ini adalah ketika mata kuliah yang sudah kalian tempuh akan diubah menjadi kurikulum sesuai dengan kurikulum baru. Kemudian saya juga akan mensosialisasikan sedikit mengenai draft Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM di Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi. Cuman memang ini masih draft karena terus terang saya masih menunggu kebijakan dari pihak rektorat mengenai pelaksanaan ini, pelaksanaan MBKM ini. Jadi saya menyampaikan dulu, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terlaksana. Jadi ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini utamanya bagi mahasiswa yang saat ini lagi semester 3, kemudian nanti di semester 5, 6, dan 7 dia bisa memilih Kampus Merdeka Belajar. Atau juga mahasiswa yang semester 5, nanti di semester 7 atau di semester 6 dia bisa memilih konsep ini untuk kuliahnya. Lalu saya akan mempresentasikan jadwal kuliah, draft jadwal kuliah untuk semester depan. Kemarin kan ketinggalan ini ya waktu saya presentasi di perangkatan. Nah, sekarang saya udah bisa nampilin jadwal kuliahnya. Silakan nanti dicatat jadwalnya atau nanti saya share via Korti. Kemudian mengingatkan mengenai mekanisme pembayaran SPP bagi yang kemarin tidak ikut supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dengan semester-semester sebelumnya. Dan yang terakhir ada sesi tanya jawab, dipersilahkan.
Ini adalah struktur kurikulum. Kurikulum kita sebutnya sebagai kurikulum 2021 dan jumlah SKS-nya masih sama 144 dan yang membedakan itu adalah perataan semester ya. Jadi beberapa semester itu jumlah SKS-nya berbeda-beda. Tidak ada yang terlalu signifikan perubahan kurikulum di semester ini, di periode ini, karena itu lagi ya, periode sebelumnya kurikulum 2017 itu arsitek sudah melakukan perubahan yang cukup sangat signifikan, sehingga sangat tidak elok rasanya kalau untuk melakukan itu lagi di kurikulum 2021. Jadi kami menahan diri untuk mengubah secara besar-besaran. Kemungkinan besar akan terjadi perubahan kurikulum besar-besaran seperiode berikutnya untuk di arsitek, yaitu kurikulum 2025 ya, 4 tahun lagi, atau 2026 5 tahun lagi. Usahakan kalian upayakan untuk lulus segera agar tidak terimbas oleh perubahan kurikulum. Karena walaupun kami berupaya agar tidak ada yang buntung, tidak ada yang rugi di setiap perubahan kurikulum, tetapi tetap saja ketika kalian tidak mengambil mata kuliah tersebut, tetapi terkonversi menjadi mata kuliah baru, nah itu kan akan ditanyain nanti ketika muncul di transkrip. Sama seperti munculnya mata kuliah baru di kurikulum 2021 ini, yaitu pengantar BIM di mata kuliah pilihan 3. Ya, sebentar saya lanjut lagi. Oke, ini apa ya, struktur kurikulumnya yang di 2021, jumlah studio perancangan juga masih tetap 6. Kalau dulu dari kurikulum 2012 menuju kurikulum 2017 itu perubahannya signifikan. Contohnya itu adalah jumlah mata kuliah struktur konstruksi. Kalau dulu ya, ini contoh, struktur konstruksi itu dulu di tahun 2012, kurikulum 2012 itu jumlahnya 5. Di tahun 2017 mata kuliah itu hilang 1. Jadi struktur konstruksi itu hanya ada 4. Jadi penghilangan 1 itu aja udah signifikan, udah kemana-mana akhirnya. Macam-macam perubahan. Di tahun 2012 menuju 2017 juga ada penambahan mata kuliah baru. Misalnya arsitektur dan budaya Bali itu mata kuliah baru. Menggambar arsitektur Bali 1 dan 2 itu juga penamaan yang baru ya. Dulu namanya tidak seperti itu. Lanjut lagi. Sekarang ini konversi kurikulum dari kurikulum 2017 yang sebelah kiri menjadi kurikulum 2021. Jadi transkrip kalian sementara ini di sistem masih pakai yang sebelah kiri ya, yang 2017. Nanti dalam waktu singkat ketika sudah ditetapkan akan berubah transkripnya menjadi kurikulum 2021 yang seperti di kanan. Beberapa perubahan misalnya adalah mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur 2. Dulu ada 2 mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur, yaitu mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur 1 dan 2, yang kedua-duanya ada di semester 1 dan 2. Lalu kemudian mata kuliah ini dilebur menjadi 1, yaitu Teknik Komunikasi Arsitektur saja, dan nilai bagi mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur 2 itu dikonversi menjadi mata kuliah pengantar BIM, mata kuliah pilihan di semester 7. Jadi adik-adik yang sudah terlanjur mengambil mata kuliah ini di semester 2 sebelumnya, tidak usah khawatir, nilainya akan terkonversi menjadi pengantar BIM. Walaupun saya rekomendasikan kalian untuk tetap mengambil mata kuliah ini nantinya. Tidak usah khawatir, nanti mata kuliah ini juga akan tetap muncul, mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur juga akan nanti saya munculkan. Sehingga jumlah SKS kalian akan lebih dari 144. Itu harapan saya, semoga bisa nanti diterima di dekanat ya gitu. Tapi sebenarnya sih harusnya sih boleh aja. Kemudian mata kuliah Menggambar Arsitektur Bali 2 yang dulunya SKS-nya hanya Menggambar Arsitektur Bali 1 yang dulunya SKS-nya hanya 2, sekarang ditingkatkan menjadi 3.
Mata kuliah teknologi bahan yang dulunya SKS-nya 3 dikurangi sedikit porsinya menjadi 2. Mata kuliah struktur konstruksi 3 yang dulu 2 SKS sekarang jadi 3 SKS. Mata kuliah metodologi penelitian berubah nama jadi lebih panjang, jadi teknik penelitian dan penulisan karya ilmiah. SKS-nya tetap, tapi ilmu lingkungan berubah dari 2 SKS jadi 3 dengan penamaan yang juga panjang, ditambahin dengan unsur perilakunya. Mata kuliah struktur konstruksi 4 di semester 5 berubah 2 SKS, dari 2 SKS menjadi 3 SKS. Kemudian studi perancangan 5 dan 6 yang dulunya 6 SKS berubah menjadi masing-masing 5 SKS saja. Mata kuliah seminar yang dulunya 6 SKS dipecah menjadi 2, yaitu seminar arsitektur di semester 5 dan seminar proposal tugas akhir di semester 6. Bagi mahasiswa yang semester 7 sekarang, mungkin belum ngambil mata kuliah seminar arsitektur, harus ngambil mata kuliah itu dulu. Jadi untuk semester 7 nambah 1 mata kuliah lagi ya. Jadi tambahan mata kuliahnya adalah seminar arsitektur. Tidak usah khawatir, mata kuliah kalian masih bisa dijalani dengan baik asal serius gitu ya. Mata kuliah kewirausahaan yang dulunya adalah mata kuliah pilihan dijadikan mata kuliah wajib, dan mata kuliah etika profesi masih tetap menjadi mata kuliah pilihan. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini transkrip kurikulum 2021. Bisa diperhatikan bahwa kode mata kuliahnya juga berbeda. Ini kode-kode yang penamaan mata kuliah, kecuali MKDU yang masih tetap, tetapi mata kuliah prodi itu semua berubah penamaannya. Makanya masih perlu waktu untuk memasukkan mata kuliah ini ke Sunari, ke sistem kalian. Sehingga kalian yang sudah membayar SPP, saya minta untuk ditahan dulu pengisian KRS-nya. Jangan mengisi KRS terlebih dahulu. Sepertinya juga nggak bisa ngisi karena pilihan mata kuliahnya juga tidak ada. Sepertinya hanya dibuatkan 1 saja untuk bisa buka setting period. Kemudian saya berlanjut ke program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah program yang didengungkan oleh pemerintah yang ingin mengecilkan gap ya, antara kebutuhan dunia industri dengan lulusan dari perguruan tinggi. Jadi bagaimana lulusan perguruan tinggi itu bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia industri. Tidak sebagai pekerja saja, tetapi juga sebagai pelaksana. Jadi di kampus Merdeka ini, mahasiswa di semester 5, 6, dan 7, saya siapkan blok-blok kegiatan yang bisa mereka tempuh sebagai pengganti perkuliahan di kampus. Jadi mereka yang mengambil konsep ini memiliki kesempatan untuk 60 SKS dilakukan di luar kampus, di luar prodinya. Ada 8 pilihan kegiatan sebenarnya, termasuk menjadi peneliti, bela negara juga termasuk di antaranya, tetapi di Universitas Ngurah Rai, arsitekturnya khususnya hanya menjembatani 3 saja dulu ya. Yang pertama itu di semester 5 ada KKN tematik. Jadi kemudian kalian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat selama 6 bulan, tetapi kegiatan pengabdian kalian harus serupa dengan capaian pembelajaran yang ada di semester itu. Jadi tidak boleh lepas begitu saja kegiatannya tanpa capaian pembelajaran yang sesuai dengan studio arsitektur 4 misalnya. Sesuai dengan struktur konstruksi 4 misalnya. Bagaimana cara mencapainya? Kalian melakukan kegiatan pengabdian dengan tetap melakukan koordinasi dengan pihak kampus. Jadi masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Laporan-laporan per mata kuliah yang kalian tinggalkan di prodi. Kemudian di semester 6 juga ada pilihan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi.
itu juga boleh dipilih di luar dari arsitektur, ya misalnya di sipil, atau di luar dari fakultas, misalnya di hukum, misalnya di ekonomi, atau di sospol, atau di luar dari kampus, baik dia serupa satu prodi ya, misalnya prodi arsitektur, ataupun berbeda prodi tapi ada di luar. Hanya saja memang trikinya di sini adalah kampus harus punya kerjasama dengan universitas yang kalian tuju. Jadi mesti mengadakan itu dulu baru kalian bisa mengambil mata kuliah tersebut. Kalau mengambil mata kuliah di luar prodi, pengambilannya saja yang perlu koordinasi, tetapi pelaksanaannya kalian ngikutin kegiatan di sana. Misalnya di sana ada tugas, ya diikutin bikin tugasnya. Di sana ada pertemuan perkuliahan, dihadiri dan sebagainya. Nanti nilainya akan terkonversi dengan mata kuliah yang ada di sini. Di semester 7 ada magang. Magang ini beda dengan KP, mata kuliah reguler. Kalau KP itu hanya formatnya 2 dan 4. Kalau magang ini 6 bulan atau 4 bulan total berada di lokasi pekerjaan kalian. Cuman ya memang sama seperti KKNT, untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran di semester itu tercapai, maka mahasiswa yang mengambil magang tetap harus berkoordinasi dengan pihak prodi. Tetap diberikan tugas-tugas yang tidak seintens pada saat perkuliahan. Seperti itu konsep dari program Merdeka Belajar di Arsitektur FSP UNR. Beda-beda dia di setiap kampus. Bahkan ada kampus yang membebaskan misalnya tugas akhirnya ya. Jadi nggak perlu skripsian, tetapi melakukan kegiatan yang disesuaikan dengan Merdeka Belajar. Kalau kami beraninya cuma sampai sini dulu. Ini pun draftnya masih menunggu dari pihak rektorat untuk bisa berjalan. Hanya saja memang indikator kinerja utama dari pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah 30% dari satu angkatan itu mengambil minimal 20 SKS ini. Jadi ngambil satu blok ini. Kalau misalnya semester 3 sekarang, angkatan 2020 jumlahnya 35 ya yang tercatat, berarti 30%-nya sekitar 11 sampai 12 orang harus mengambil itu, baru tercapai indikator kinerja utama dari kegiatan ini di arsitektur. Sehingga harus ada yang mau mengambil ini nanti. Kalau di universitas lain, mereka nggak punya pilihan, jadi harus ngambil. Artinya satu angkatan itu hilang semua. Jadi satu angkatan itu KKNT, satu angkatan itu pertukaran pelajar gitu dia. Di BINUS ya, BINUS yang seperti ini. Ini highlight dari presentasi saya. Ini adalah draft jadwal kuliah untuk semester ganjil 2021-2022. Pelaksanaannya dimulai tanggal 6 September, hari Senin, dan masih menggunakan sistem online. Sementara ini belum ada, saya belum menerima surat yang menyatakan boleh melakukan kegiatan, jangankan tatap muka ya, blended aja enggak ada, belum ada. Jadi harus online semuanya. Sehingga kondisi-kondisi yang kalian alami sama 1,5 tahun ke belakang gitu, atau 2 tahun ke belakang, itu akan terulang lagi semester depan. Masih menggunakan Google Classroom, masih menggunakan Sunari, ada yang menggunakan Facebook, YouTube, dan sebagainya, WA Group, dan itu mau tidak mau harus dijalani. Ya, saya tahu bosan, saya tahu jenuh. Kalau kalian bosan dan jenuh, jangan gini ya, jangan dipikir dosennya juga kayak gitu ya, sama capeknya. Pembagian mata kuliahnya seperti ini. Jadi semester yang di kanan itu ya, itu yang kalian cek. Ambillah mata kuliah nanti ketika di periode pembukaan Sunari terbuka, kalian bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester itu. Semester berapa kalian sekarang? Misalnya kalian semester 3,
cek semester-semester itu dulu penuhi untuk pengambilan mata kuliahnya. Ya, semester 3 ada metode perancangan, menggambar arsitektur Bali dulu ambil, perkembangan arsitektur. Itu dulu ambil, penuhi. Kemudian seandainya kalian ada tidak lulus di semester ganjil 1 tahun yang lalu, cek apakah jadwal pelaksanaan perkuliahannya berbenturan atau tidak dengan mata kuliah pokok kalian di semester itu. Ini bisa dicoret-coret dulu sih, dipilih-pilih aja gitu. Tapi saya sarankan, sekali lagi, jangan gini ya, jangan maruk gitu ya, baru dapat nilai C atau dapat B minus gitu langsung pengen ngulang gitu ya. Kalau saya sih saranin lebih baik kalian penuhin dulu, habisin dulu mata kuliah kalian, misalnya di semester besar gitu ya, baru ngambil semester ke belakang dulu. Kalau kalian belum sudah lulus semua gitu, tidak usah khawatir nilainya, nilai C itu biasa ya di teknik, di arsitektur. Apalagi yang B minus gitu ya, jangan merasa sangat kasihan gitu sama diri sendiri gitu, pantas ngedapetin yang lain. Nanti deh dulu pikirin itu. Jadi penuhin dulu di semester-semester itu. Kemudian untuk kortinya sementara ini silahkan bisa merecycle dari grup WA yang dulu. Izin mengeluarkan dosen kalau dosennya tidak mengajar kalian di semester itu. Tetapi kalau misalnya masih ya diganti aja nama grupnya kan, seperti merecycle. Masukkan kakak kelas. Nah, kakak-kakak kelas ya, angkatan roh ini katanya Pak Mariade itu harus berinisiatif untuk bertanya ke korti adik kelasnya mengenai grup WA. Jangan sampai tertinggal informasi. Jangan menunggu untuk dihubungi ya, kalian udah gede, harus berinisiatif sendiri. Sampai pertemuan ke-4, ke-5 gitu, mahasiswanya nggak nongol-nongol nih Bu Ayu, ternyata dia lupa ikut grup pengalaman itu. Nanti kode grup kode Google Classroom akan diberikan via korti atau via dosennya gitu ya. Ya, pelaksanaannya masih sama secara online, sehingga diperbaiki, misalnya kemarin absensinya kurang atau terlambat mengumpulkan tugas, supaya dipelajari, tidak diulangi lagi semester depan. Kemudian ini mekanisme pembayaran SPP guys. SPP tidak boleh lagi dibayarkan berkali-kali, ini saya sampaikan. Jangan sampai arsitek nanti nge-WA saya bilang salah kirim transferan gitu ya. Mudah-mudahan kirimnya ke saya ya. Kalau kirimnya ke yang lain saya nggak tahu. Yang pertama adalah kalian harus mencari kode unik dulu di Sunari. Jadi yang belum pernah pakai Sunari untuk bayar SPP, segera ditanya-tanya sama temennya, gimana caranya ya dapat kode unik. Nah, temennya juga jangan pelit, kasih tahu dong. Dan pembayaran itu ditutup tanggal 31 Agustus, tidak ada lagi penambahan waktu ya. Sekali lagi saya bilang yang diperpanjang itu cuma PPKM ya, jadi yang kayak gini janganlah. 31 Agustus terakhir pembayaran SPP. Jadi kamu mau tengah malam juga bayar SPP, yang penting ada duit di bank account, your bank account, kamu bisa bayar seharusnya, nggak usah nunggu pagi kan. Dan hari gini nggak punya ATM, hari gini nggak punya kartu debit itu. Pembayarannya gini dulu, ngamprah dulu kode unik, kemudian bayar. Setelah bayar, kamu nggak perlu mengupload bukti bayar, hanya bukti bayar itu disimpan supaya jaga-jaga ya, supaya kalau misalnya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan ya, server jebol dan lain sebagainya, itu masih ada buktinya gitu ya. Mau batasnya adalah 6 jam, dan kalau misalnya 6 jam kemudian kamu masih juga belum bisa membayar, hangus kode uniknya, amprah saja kode unik lagi yang baru. Lalu disebutkan mengenai mahasiswa-mahasiswa yang melakukan yang pembayarannya berbeda dengan kode unik, silahkan menghubungi
uh, nomor-nomor WA yang kita punya gitu. Jadi konfirmasilah ke ibu-ibu, bapak-bapak ini sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Itu nggak harus semuanya punya uang langsung dibayar SPP ya. Nggak ada lagi yang transfer ke nomor rekening yayasan misalnya, atau nomor rekening fakultas misalnya ya, untuk bayar SPP. Semuanya, sekali lagi saya sampaikan, harus lewat Sunari. Oke, udah habis. I have nothing to say again. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan, saya stop share. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Pak Wayan, kenapa wajahnya hilang, Pak Wayan? Pak Wayan Sumar. Sibuk ya kan? Pak Idet. Buka prodi gaul ini. Yes. Nggak, saya cuma mau bilang buka prodi gaul. Siang, Bu Ayu. Sudah cukup jelas dan terang, Bu Ayu, bagi saya. Terima kasih. Ya, mahasiswa ini ada yang raise hand. Siapa yang raise hand? Oh, Rasike. Gimana, Ra? Izin bertanya ya, Bu ya. Silahkan. Ini mengenai tadi Ibu kan udah memberi wawasan ini pemberitahuan yang cukup sangat padat dan jelas. Mengetahui pembayaran SPP-nya itu kan mengamprah kode unik kayak modelnya kita tuh mesen belanja online nanti di Sunari. Betul kayak belanja online. Nanti ada gininya ya. Coba saya cek lagi nanti di akun YouTube saya. Kayaknya pernah ada yang cara bayarnya. Saya nggak. Ini beda-beda di tiap mesin ATM cara membayarnya. Tetapi ada yang masuk ke virtual account. Ya, kayak kalau kamu belanja di Shopee kan ada yang masuk ke virtual account, ada yang transfer biasa. Jadi transfer biasa dengan kode banknya itu, gitu. Kalau saya nggak salah. Atau kalau kamu mau aman, mungkin pas pagi gitu, misalnya kebetulan pagi dan kebetulan deket banknya, terus kamu punyanya cash, rasanya nggak apa-apa kalau ditransfer manual dengan bawa kode unik itu. Jadi sekalian dicekin sama mbaknya gitu. Tapi memang itu tujuan rekeningnya bukan Yayasan Jagadita. Kalau nggak salah pihak ketiga yang menerima uang itu, tetapi kepastian itu adalah kode unik kamu atau tidak, itu langsung tercantum nama kamu. Jadi dia langsung muncul nama pengirimnya itu langsung muncul namanya. Kamu nggak perlu lagi nulis nama dan lain sebagainya. Pokoknya dia udah sesuai lah. Seperti itu, ya. Baik, Bu. Oke. Suka belanja online ya, Rasid? Ya, jarang-jarang kalau punya uang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang kemarin tidak datang mungkin pada waktu beberapa hari yang lalu, waktu teman-teman angkatannya datang tidak hadir mungkin dan ingin bertanya saat ini atau seperti apa. Kebetulan ini ada bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, tidak saja ke saya juga, ke bapak-bapak ibu-ibu juga silahkan ya. Semester depan masih melakukan kegiatan secara online. Jadi kendala-kendala teknis sebaiknya sudah mulai harus diatasi saat ini. Kalau misalnya ada yang masalah dengan komputer, misalnya nggak punya komputernya rusak dan lain sebagainya, harus diperbaiki dulu. Kemudian ada yang masalah dengan keuangan, ya seperti itulah kondisinya. Kita ada memberikan kesempatan sebenarnya untuk cuti akademik, walaupun tidak saya rekomendasikan karena too much to stake, maksudnya terlalu banyak yang dipertaruhkan kalau cuti akademik. Masa studi tetap berjalan, ya, malah berkurang. Kemudian kecepatan untuk nangkep pelajaran juga kayak orang ngegas gitu ya, kan kalau udah habis berhenti, kemudian ngegas lagi itu dia perlu waktu lama ya untuk mencapai tujuan yang sama dengan teman-teman. Resiko cuti akademik seperti itu. Biasanya setelah cuti dia aktif, kemudian merasa makin ketinggalan, akhirnya mundur supaya nggak kejadian kayak gitu.
Ada lagi yang mau ditanyain? Si Dewo? Dewo diam aja. Kayaknya nggak banyak yang hadir ya hari ini ya. Ada 84 tuh. Ya, saya memperkirakan sebenarnya arsitektur di 2000 pelaporan feeder 2020-2021 genap kemarin itu 130 orang. Termasuk yang cuti, dan ini kan sudah masuk dosen-dosennya, berarti kan harusnya berkurang. Oke, no problem, saya sudah rekam. Kalaupun nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan saja. Hal-hal teknis bisa ditanyakan langsung ke bagian administrasi. Tentu yang mungkin sifatnya akademik bisa ditanyakan langsung ke saya. Sementara saya belum turun jadi Kaprodi ya. Selamanya. Saya bukan Soeharto, Pak, selamanya. Pokoknya selamanya. Ada lagi nih. Ada lagi nih mungkin yang mau disampaikan nih sampai kuris ya, kuris demi lulus Studio 6, mungkin enggak ya? Sudah ya, sudah cukup ya. Tolong disampaikan ke teman-temannya yang lain yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini, mungkin ada kegiatan yang lain, diingatkan pembayaran SPP supaya nanti kalau seandainya pembayaran ditutup dan lain sebagainya. Nah, itu lagi ya, kalau saya juga mengingatkan, sebelum tanggal 31 itu seharusnya sudah ada keputusan kalian akan aktif atau tidak nih. Jadi kalau misalnya kalian tidak aktif, misalnya dalam tanda kutip aktif, tidak aktifnya itu sengaja, yaitu misalnya cuti, harus melapor dulu. Jangan nanti tidak aktif benar-benar hilang, sebab kalau non aktif itu nanti ketika kalian aktif itu ditagihin. Mungkin saya Wahyu Teguh ya. Angkatanmu bukan nih ya, yang pacarnya Mei itu kan nggak aktif tuh. Saya nunggu surat cutinya sampai akhirnya penutupan untuk pendaftaran cuti ditutup, tidak bisa, akhirnya dia dijadikan nonaktif. Artinya apa? Kalau dia mau aktif lagi semester depan, semester ini dia akan ditagihin SPP yang kemarin, jadi dia double bayarnya, supaya nggak kejadiannya kayak gitu. Boleh kalian cuti, boleh, cuman saya tidak rekomendasikan. Kalau kalian non-aktif, ditagihin uangnya yang kemarin. Kayak gitu dia sekarang sistemnya. Ya, untuk dapat cuti pun dari saya nggak semudah itu. Banyak hal yang harus saya pertimbangkan juga. Jangan sampai saya memberikan memberikan kesempatan yang salah gitu kepada mahasiswa. Terus saja saya kasih cuti, ternyata tak maju-maju. Saya nggak kayak gitu. Ada yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau disampaikan mungkin ke mahasiswa kita tercinta? Yang sedikit Bu Ayu. Iya, silakan Bu Desi. Ini pengalaman kemarin, kita UTS atau UAS kadang-kadang kan nggak tahu mahasiswa itu kejadian yang dia alami, sudah bayar apa belum, sampai selesai mengikuti UTS waktu itu, baru ada pemberitahuan kalau ada salah satu yang belum bayar. Nah, sehingga terlanjur sudah mengikuti, jadi kita baru tahu akhirnya waktu itu penyelesaiannya ya saya himbau untuk segera membayar, baru keluar nilai. Bagaimana caranya mengantisipasi yang begini? Supaya tidak terlanjur ya, terpaksa karena sudah terlanjur akhirnya dikasih waktu gitu, seperti itu. Iya, pembayaran UTS sama UAS itu memang agak sedikit tricky, jadi dia diakhiri. Biasanya diakhiri, kalau UTS UAS kan biasanya dimulai di awal minggu, Senin, dan pembayaran terakhir itu biasanya di Jumat. Yang terjadi itu mahasiswa terus mundur gitu ya, berjanji kepada pihak administrasi untuk melunasinya segera gitu, kenyataannya tidak. Kami juga tidak berani dalam tanda kutip meminta Bapak dan Ibu untuk menyiapkan soal susulan seperti itu, karena memang mekanismenya tidak ada sebenarnya untuk susulan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memberikan soal susulan kan perlu biaya yang berbeda. Nah, itu yang kita belum bisa minta. Ya, ini enggak, dia sudah ikut, jadi sudah menjawab. Kebetulan jawabannya bagus, jadi sayang sekali kalau enggak jadi ikut gitu. Jadinya saya info cepat bayar. Iya, ya saya syukurlah. baru ngeh gitu. Untung belum keluar nilai langsung jadi di info.
itu pengalaman aja, mungkin kalau bisa dideteksi sebelumnya kan tidak sampai terjadi sampai selesai dia, karena tahu nilainya bagus akhirnya mau bayar ya gitu. Nah, mahasiswa kita kan kalau misalnya sudah besok gitu kiamat ya, hari ini baru bikin surat wasiat mungkin kayak gitu, yang nggak siap-siap dari jauh-jauh hari gitu. Kira-kira seperti itu sih ciri tidak memberi, komunikasinya juga kurang, Bu. Saya mau mundur atau Pak Wayan ini gimana ya, saya mau mundur gitu, diem baik gitu loh, dipikirnya kita nggak akhirnya ketahuan ya, gawat juga sih kalau ketahuan. Ya ini akan menjadi saja sih ya. Ini akan menjadi catatan tersendiri untuk personal mahasiswa tersebut, juga kepada kami untuk mengelola prodi. Mungkin terlalu banyak leluasa, jadi agak bablasan juga nih mahasiswanya ya. Jadi didengerin ya, jadi dosen-dosen kalian itu mikirin kalian segitunya gitu ya, mudah-mudahan kalian juga mikirin kami. udah ikut UTS, udah bagus, ternyata belum bayar ya. Tapi saya rasa di UAS sudah ya kira-kira agak lebih UAS lebih gini ya, hati-hati ya semuanya. Jadi mungkin karena UTS juga yang menganggap nanti ada lagi gitu kali ya. Kita sudah berusaha, Bu, untuk mahasiswanya mau melunasi dulu kewajibannya, dia baru dapat haknya, tapi ya kadang-kadang gitu ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ini kebetulan juga ada Pak Wayan di sini sebagai tenaga administrasi, juga dosen kita ya. Beliau lebih tahu lah ya menghadapi mahasiswa dengan beragam pola keinginannya gitu, yang biar diturutin gitu ya. Yang lain untuk tidak mengulangi ya, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar ya Bos, itu dibuat untuk ditaati. Jadi apa yang sudah ditentukan ya ikutin aja lah. Tapi yang kedua itu adalah komunikasi. Of course lah, kamu kan harusnya ngomong lah gitu ya, nggak diem-diem gitu ya. Terima kasih Bu Desi, atau Pak Mariade, atau Pak Adnya mungkin, atau Pak Wayan, silakan. Pak Yudi juga ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Mariade. Silakan. Oke, menyambung yang Bu Des tadi, makanya mekanismenya kan nanti kalau memang nilai itu kita baik UAS maupun UTS itu bukannya nanti ke admin dulu ya nilainya ya, kita kan tidak mengumumkan ke mahasiswa itu kan. Ya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi adminnya yang mungkin lebih detail dia mengetahui mahasiswa yang memang belum menyelesaikan administrasi keuangannya. Jadi ya bukan salah dosen kan belum sampai nilai Pak Mar. Yeah? Belum sampai nilai. Nggih, nika ampun nilainya jangan diumumin ke mahasiswa dulu gitu. Itu sudah ikut UTS, nilainya sudah siap dikirim. Ada pemberitahuan bahwa belum bayar gitu kasusnya. Kucing-kucingan soalnya mahasiswanya. Nggak nyampe diumumin, disuruh bayar terus baru. Tidak ada di absen tapi tetap memaksa untuk ikut ujian. Masalahnya. Ya ini juga jadi pengalaman Bapak Ibu platform yang Bapak Ibu pakai apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan GCR, nanti dicek dulu. Jeleknya lagi tuh GCR belum berurut ya, jadi namanya itu masih nama-nama alay di sana. Seandainya nanti nama mahasiswa tidak muncul di daftar absennya Pak Wayan untuk UTS ataupun UAS, jangan di-admit dia untuk tugas UTS atau UAS-nya, sehingga dia nggak bisa ngumpulin. Kalaupun dia bisa ngambil soal temennya, dia nggak bisa ngumpulin karena dia tidak ditugaskan pada tugas itu. Ya. Itu sih saran saya. Jadi agak repot di GCR harus di-admit gininya ya, ditentukan mahasiswa. Ya, siapa saja. Jangan semuanya yang dicetak. Ya. Oke, sebelum saya lupa, sebelum kalian semua kabur dengan alasan bermacam-macam ya, tolong dibuka dulu kameranya, saya mau ambil dokumentasi guys. Angkatan 2020 kan sudah pernah ketemu ya, walaupun tidak bersamaan. Tidak ada yang tidak pernah ketemu, sebenarnya semuanya sudah pernah ketemu. Oke, ini slide-nya. Oke, saya hitung sampai 3.
harapan saya tidak ada lagi yang menghidupkan kamera. Jadi kalaupun tidak menghidupkan kamera, diam aja supaya nggak berubah lagi posisinya ya. Gitu ya. Oke. Saya mulai 1, 2, 3. Nggak ada ya, jangan menghidupin kamera lagi ya, Bos. Ini ada 4 slide, jadi saya hitung slide pertama. 1, 2. Partisipannya saya tutup dulu. 1, 2, 3. Ntar, kopi dulu. B. Nyangkut dong. Atau ada yang bisa bantu? Oke, ntar. Slide kedua. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Slide keempat. 1, 2. Kami Ana ada di slide keempat. Kemungkinan sinyalnya jelek atau memang biasanya pas Zoom kamu diam aja. Jadi Zoom itu kalau saya perhatikan dia punya sudah selesai. Kamu boleh matiin. Dia punya bahasa pemrograman sendiri. Kalau kamu aktif di Zoom, jadi kamu akan naik ke paling pojok. Jadi kayak misalnya Rastike nih, dia di halaman saya dia paling pojok kiri. Jadi dia aktif biasanya. Zoom-nya dia aktif. Dalam artian pada waktu orang lain buka Zoom, dia terus ngomong. Itu yang saya pelajari dari algoritma Zoom. Buka kamera, aktif bertanya, itu kan ya dikumpulin tuh sama Zoom. Sehingga kalau ada yang Zoom-nya ada di halaman belakang, tetapi videonya aktif, biasanya kemungkinannya 2. 1, sinyalnya jelek. Kedua, dia memang nggak aktif setiap ada Zoom. Dia pengamat. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Pak Adnya, sehat Pak Adnya? Sehat ya. Baik, sudah ya. Cukup jelas, Bu. Ya, terima kasih Pak Adnya. Pak Bayu hari ini sehat. Selamat untuk Pak Bayu dulu nih. Ya. Adik-adik mahasiswa Pak Bayu lagi berbahagia, jadi yang mau minta nilai gitu. Enggak. Yang lain juga mudah-mudahan saya tidak mendengar banyak berita duka lagi semester depan. Jaga kesehatan ya. Banyak mahasiswa yang menghubungi saya mengatakan kehilangan kerabat terdekat, orang tua dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi kinerja mereka semester lalu, agar sama-sama menjaga diri itu supaya ya masih ada harapan-harapan lagi lah. Kalian masih panjang itu semester depannya. Siapa ini ya? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada keluh kesah mengenai pelayanan dari prodi, pelayanan dari dosen, pelayanan dari tata usaha? Kesempatannya tidak banyak, sebab biasanya kan setelah ini kita akan ketemu via texting ya. Ataupun kalau via Zoom kalian jadi off cam, off mic gitu kan, nggak ada yang mau disampaikan, disampaikan lah sekarang ya. Untuk mahasiswa di angkatan roh agar konsentrasi menyelesaikan studinya, mahasiswa yang ada di bawah juga. Sementara ini sih lancar sih kalau saya lihat ya, ada beberapa mahasiswa yang tertinggal tetapi itu normal, collateral damage. Harapan saya jumlah kita yang aktif semester depan lebih banyak, ya 130 itu udah lumayan. Kalau menghitung 5 orang yang akan wisuda kan cuma berkurang 5 orang. Mohon izin buka prodi. Ya silakan Pak. Kalau Sunari semester depan gimana? Sudah dia diharuskan pakai arsitektur? Sebenarnya tidak pernah ada larangan ataupun himbauan yang jelas mengenai penggunaan Sunari. Seperti misalnya semester lalu saya menggunakan Sunari untuk dokumentasi absensi saya. Itu saja yang saya berani, taruh di Sunari gitu ya. Sebab yang lain saya belum berani lagi. Seperti misalnya
share materi itu saya belum berani dulu karena kan servernya agak berat ya. Jadi kalau cuma absen aja rasanya masih bisa. Gitu, Pak. Ya, itu ada pengalaman dari Bu Ayu yang lebih mendalam gitu, mempelajari gitu lah. Sunari kan memang itu masalah kita bersama ya, masih belum aja gitu kita bisa. Soalnya gini, Bu Kaprodi, kalau di GCR itu kan terutama pada saat kita mentransfer nilainya gitu kan, kita sudah masing-masing nilai. Nah, ini apa ada format untuk mahasiswa supaya nama mereka juga berurut gitu. Kadang-kadang juga masih aja pakai nama-nama samaran yang membuat kita bingung gitu. Ya ini masih syukur ya sedikit ya, tapi mahasiswa angkatan 2020 itu kan agak banyak ya, 35 sampai di atas 30 orang. Jadi kita agak sulit juga nih menyusun nama mereka lagi sesuai dengan absensi kita gitu. Jadi gimana caranya itu supaya bagi dosen-dosen yang lain juga lebih gampang gitu loh untuk menyesuaikan nanti ketika di akhir di evaluasinya. Saya kalau pengalaman saya nggak pakai GCR sebagai pembanding nilai. Jadi dokumentasi nilai itu juga tidak saya lakukan via GCR. Jeleknya itu adalah saya harus mendownload satu-satu pekerjaan mahasiswa yang sudah berurut tentu saja. Kan 90% namanya berurut sesuai dengan NIM ya. Penamaan dari tugasnya itu kan berurut. Nah, itu yang saya pakai biasanya. Ya ada beberapa yang salah ngasih nama atau nggak teliti membaca soal. Itu memang bisa ditanggulangi yang kalau sedikit itu. Yang sisanya yang lagi 20 orang sudah terurut. Nah, itu yang saya pakai biasanya untuk pemberian nilai. Jadi kan bawalah saya ke ke Excel gitu ya, lebih gampang. Kalau di GCR sendiri saya memang belum pernah memanfaatkan penilaian gini itu ya Pak ya, yang setiap ngasih tugas ada nilainya gitu, dari 100 berapa dapatnya. Nah, itu yang saya belum pernah. Kadang-kadang memang saya nggak hafal mahasiswa ini siapa gitu sebenarnya ya. Jadi saya sih belum pernah pakai itulah, kembali lagi Pak. Jadi email atau akun mahasiswa di GCR itu saya nggak hafal. Ini sebenarnya namanya siapa. Jadi sementara ini juga belum pengaruh. Cuman memang saya akui itu kalau misalnya angkatan 2020 itu kan namanya Adi itu ada banyak ya kalau nggak salah ya. Wira ada banyak, paling tidak ada lebih dari satu. Adi ada banyak, Wira ada banyak, itu kalau nggak salah deh. Iya. Ya. Memang itu Bu. Jadi mesti pelan-pelan ngeliatinnya gitu. Kalau di saya sih memang perlu effort yang sedikit lebih banyak. Saya khawatirnya sistem Sunari belum terlalu kayak kemarin tuh ya, kayak pengalaman berarti 6 bulan lalu ya, ketika fakultas FB gitu semua dosennya dipaksa pakai Sunari dan lupa logout, sehingga dosen yang berikutnya nggak bisa ngakses itu loh, fakultas berikutnya nggak bisa ngakses gitu, karena servernya standar kecil dan lain sebagainya. Saya nggak bisa memaksakan. Tapi sementara ini Bapak dan Ibu, kalau saya sarankan Sunari itu bagus untuk mengetahui mahasiswa-mahasiswa yang menuliskan KRS, memilih KRS berdasarkan mata kuliah Bapak dan Ibu. Jadi saya sempat kemarin ketemu mahasiswa yang screening acak ya saya ya. Ada mahasiswa yang mengambil lebih daripada yang dia tawar di Sunari. Sama dosennya dikasih dia kuliah. Nah kemudian kemudian saya cut dia. Saya bilang nggak boleh kamu ngambil lebih dari yang ada di Sunari. Padahal dia sudah hadir dan lain sebagainya, akhirnya dia mundur dari kuliah itu. Nah, jadi saya menyarankan Bapak dan Ibu paling tidak membuka Sunari untuk mendownload nama-nama mahasiswa yang selayaknya ngambil mata kuliah itu, nanti dicocokkan dengan absen manual gitu ya kasarnya ya, dari pihak administrasi gitu. Karena kalau dia memaksakan diri nilainya nggak bisa masuk sebab kan nggak ada rumahnya.
dia misalnya nggak mau ngambil mata kuliah pengantar arsitektur, tapi dia nggak menawar mata kuliah itu, kalaupun nilainya keluar kan saya nggak bisa masukin nilainya. Ya, jadi sekali waktu saya sarankan akun Sunari Bapak dan Ibu sebaiknya dimanfaatkan, dicek, dibantu saya untuk cross check hal-hal tersebut. Nah, kalau misalnya bagi mungkin Ibu Desi atau Pak Bayu yang belum punya NIDN sehingga nggak bisa masuk dulu di Sunari, terus sementara ini kan masih dilapis oleh dosen yang lain. Nah, itu nanti bisa pakai akun dosen pelapisnya. Jadi saya harapin juga segera Bu Desi punya NIDK, Pak Bayu punya NIDK, sehingga dosen kita rata semua, gitu, bisa semua akses Sunari. Seperti itu Pak Mariade. Oke, cek semua Bu, ayo. Oke, sama-sama Pak. Angkatan 2020. Oh, Yuda ada banyak Pak. Yuda tuh Yuda Astika, Yuda Kurniawan. Yuda Kurniawan itu Bayu juga banyak, 4 kayaknya ya Bayu tuh. Bayu Pradipta, Bayu Suryawan. Terus ada Bayu Mahaputra ya, dosen kita. Tunggu sebentar. Ada lagi yang mau disampaikan? Bu Ratna? Bu Ratna nonton Korea bukan? Ratna lagi ngabsen. Nyoman, Andri, ada yang mau disampaikan? Pak Niti ada juga, tapi Pak Niti lagi ada. Ya Pak, Nggih Pak, terima kasih. Sehat selalu Pak. Yunda, Krisna, oke, banyak yang nutup kamera, oke. Turmitin juga penting ya, tapi ini Turmitin khusus untuk yang TA sih, sebentar lagi. Jadi ini grup-grupnya Dewo, Ari, Ekwan itu hati-hati sama Turmitin karena plagiasinya diminta kurang dari 30% ya. Jadi kalau kamu terlalu banyak nyontek, plagiasinya lebih dari 30%, kamu bisa nggak ujian TA. Salahmu kelamaan lulus, jadi kena aturan baru. Aturan itu makin lama nggak makin lemah, tapi makin kuat dan makin mengikat, makin sulit untuk ditembus. Tidak ada pernah kejadian dia makin melonggarkan. Namanya juga aturan. Izin Bu Ayu. Iya Pak, silakan Pak Ida. Mohon Bu Ayu menjelaskan mengenai plagiat itu untuk mahasiswa yang akan maju. Mereka itu belum mengerti apa yang dibilang plagiat. Karena sudah masukin nama penulisnya, ya sudah, tidak plagiat. Padahal tidak, kan begitu. Dimohon Bu Ayu menjelaskan. Nah, ini penting untuk yang mau studi. Bab 30% itu berat. Kebanyakan mahasiswa itu copy paste. Ini dimakan Turnitin ini. Jadi ada sistem yang bertaut dengan software, dengan aplikasi namanya Turnitin, dan itu sebenarnya dia nggak ngecek plagiasi, tetapi dia mengecek perulangan kata, semacam kemampuan memparafrase gitu ya. Jadi kalau kamu mengambil total kata-kata seseorang, kemudian dia bisa membaca kemungkinan kamu mengambilnya dari mana saja, seperti itu. Dia sih nggak bilang dirinya adalah anti plagiasi, tetapi dia hanya mencegah yang semacam tidak menghargai hasil karya orang lain. Dan ini akan membuat beberapa pihak akan kesulitan untuk mengembangkan ide, sebab kan kayak misalnya di tinjauan teori itu ya sudah pasti sudah tinggi lah plagiasinya. Cuman memang ada beberapa pilihan di Turnitin yang untuk mengecualikan hal-hal tersebut. Kayak misalnya yang saya dengar pelatihannya kemarin ya, ini saya nggak pernah pakai Turnitin sih Pak. Saya juga takut nyoba karena ketika masuk di database-nya itu langsung nyantol terus. Intinya adalah menurut saya kalau mahasiswa hanya mengcopy saja, tidak memahami, tidak tidak merasakan apa sih sebenarnya yang dia mau sampaikan di
pendapat ini gitu ya, ya itu nanti akan kena banyak. Jadi mulailah untuk memparafrase. Jadi kata-kata, jadi kalimat atau pendapat seseorang itu disesuaikan ya dengan kebutuhan kamu. Jangan lupa juga untuk tetap mencantumkan namanya. Jangan mengcopy betul-betul. Kalaupun mengcopy betul-betul boleh, yaitu di bawah 30% itu. Jadi kayak misalnya disampaikan katanya sampai kata-kata salam pembuka aja sebenarnya sudah meningkatkan jumlah plagiasinya itu ya. Assalamualaikum atau Om Swastiastu itu kan terus berulang, kenalah di sana. Ya, ada juga yang bilang gitu, tapi nggak usah khawatir. Yang kayak gitu bisa dipilih kok nanti pada saat pemilihan Turnitin. Oh ini salam pembuka, jadi nggak termasuk kalau dia plagiasi gitu misalnya. Jadi buat ini sebenarnya hanya ini kemampuan advance dari Bu Ratna ya. Jadi dulu Bu Ratna punya, bukan dulu, sekarang juga masih dia punya kemampuan advance. Ini dia bisa ngecekin karya ilmiah kalian gitu ya yang sudah ada di internet gitu ya. Jadi Pak Agus tuh tertolong sekali sama Bu Ratna. Nah ini Turnitin tuh mirip kayak gitu. Jadi dia bisa tahu you tuh nyontek di mana, seberapa banyak nyontek. Kalau banyak banget itu berarti nggak nyontek lagi ya, itu cuman ganti nama penulis aja. Itulah yang kita mau cegah. Dan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tugas akhir mahasiswa. Jangan dilihat sebagai penghalang, tetapi dibuat sebagai tantangan kalian untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu kalau menurut saya. Jalanin dulu pelan-pelan, nanti kita lihat nanti sampai mana. Bu, izin ya, bertanya. Silahkan. Ya, ngomong-ngomong masalah tentang kan yang tadi Ibu bahaskan tuh, Bapak Dekan pun juga sempat tadi membicarakan tentang masalah plagiasi itu. Nanti untuk proses yang sudah menjalani karya tulis ilmiah atau sudah menjalani TA itu kan biar menghimbau gimana ya persentase untuk kemungkinan plagiasi itu kan 30% minimal, banyaknya itu maksimal. Nanti prosesnya itu setelah TA diujikan apa kita bisa mengeceknya dulu sebelum TA-nya diuji? Prosedurnya adalah sebelum TA. Jadi hanya yang sudah lolos plagiasi itu yang boleh TA. Kalau saya nggak salah tangkap. Jadi kalau dia nggak lolos plagiasi, tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan tugas akhirnya. Sebenarnya kalau lebih bagus itu dimulai dari diri sendiri aja ya. Udah tahu kamu banyak ngopi gitu dari tempat lain, berarti aduh ini harus segera ada diperbaiki gitu. Kalau dari saya jangan sampai kamu kena, karena kalau kamu kena jadi Turnitin itu kan software dia nyantol di internet, namanya itu terus kesebut gitu loh kalau kamu tuh tinggi gitu misalnya Turnitinnya. Kalau saya nggak salah sih ya, bisa aja sih sebenarnya dicabut lagi, tetapi itu perlu proses lagi. Ya baik, terima kasih Bu. Nanti ya kita lihat lagi semester ini, karena pelaksanaannya rasanya baru dimulai di bulan ini. Nanti kita lihat kayak gimana nanti. Oke ya. Ada lagi? Ya. Sedikit Bu Ayu. Silakan Pak Wayan. Baik, mungkin saya menyampaikan dari administrasi ya. Jadi mengingat ya sekarang situasi PPKM, jadi mahasiswa yang akan mencari surat-surat ataupun pelayanan administrasi itu bisa menghubungi ya via WA dulu gitu. Atau kalau ingin ketemu dengan dosen atau bimbingan itu silakan lewat WA. Jadi jangan ke kampus mencari dosen tiba-tiba itu. Nanti tidak ada dosen di kampus kemungkinan kalau tidak janjian atau apa itu. Ya itu untuk informasi. Kemudian untuk administrasi juga mahasiswa
yang akan mendapatkan pelayanan itu adalah mahasiswa yang membayar SPP ya. Jadi karena sekarang wakil dekannya sangat ketat sekali, siapa yang tidak membayar SPP tidak akan diizinkan mencari ya surat-surat ataupun diberikan pelayanan begitu. Ya, jadi itu terkait dengan administrasi di mungkin sekarang karena masih Agustus ini masih ya mungkin masih semester genap, antara semester genap atau semester ganjil gitu, masihlah kita berikan pelayanan untuk mahasiswa yang belum bayar SPP. Tapi nanti kalau sudah lewat dari Agustus ini, lewat pembayaran batas waktu pembayaran SPP semester ganjil, maka akan diseleksi siapa yang ya tidak membayar SPP, maka tidak akan diberikan pelayanan administrasi. Itu mungkin dari administrasi biar mahasiswa juga mengetahui ya. Jadi nanti akan dicek administrasinya, kalau sudah bayar SPP maka akan dilayani, kalau tidak akan disarankan ya itu cuti atau bagaimana, tidak diberikan pelayanan administrasi. Ya betul. Jadi terima kasih Pak Wayan. Jadi betul, saat ini di kampus kami sedang melaksanakan WFH 100% dari rumah. Jadi bekerjanya dari rumah, sehingga semua pelayanan baik akademik maupun administrasi itu harus dilakukan dari rumah. Kalaupun tidak ada yang tidak bisa dilakukan dari rumah, harus dari kampus, harus janjian dulu terlebih dahulu. Dan zaman sekarang kan tidak sulit untuk menghubungi. Jadi sebaiknya dibiasakanlah untuk janjian terlebih dahulu untuk ketemu. Dan kemudian mumpung ingat juga, saya selalu mengingatkan soal masa studi ya. Jadi tugas Kaprodi untuk mengingatkan soal masa studi kalian. Kalian yang masuk di angkatan 2020 lulus, namanya akan hilang di tahun 2027. Entah di DO, entah mengundurkan diri, atau entah lulus sebagai sarjana arsitektur. Begitu juga selanjutnya, angkatan 2019 harus hilang namanya dari sistem di tahun 2016. Tidak lagi ada apapun istilahnya mau perpanjangan masa studi, nggak ada masa perpanjangan masa studi. Kalau kamu perpanjangan masa studi, yang terjadi adalah kamu nggak dapat nomor ijazah nasional. Nomor ijazah nasional itulah yang membuat ijazah yang satu lembar itu menjadi sangat berharga. Sebab nomor itu bisa dicari di internet, ya, pakai sivil katanya, pakai sistem itu, sehingga misalnya tenaga kerja pemberi pekerjaan kamu, atau misalnya klien ataupun misalnya kolega kamu itu ya, sepantaran kamu mau mengecek keabsahan dari ijazah kamu gitu. Nomor itu yang menjadi momok bagi mahasiswa-mahasiswa yang mendekati masa akhir studi. Biasanya ada aja masalah itu ya di semester 6, di semester 9, 10 itu biasanya ada aja masalah karena kelamaan dia studi, biasanya IPK-nya jatuh. Nah, kemudian kalau IPK-nya di bawah 2 udah pasti kesulitan untuk mendapatkan ijazah. Tuh. Selalu diingat bahwa kita masa studi kamu 7 tahun, entah kamu mau serius, entah kamu mau bercanda aja kuliah, terserah. Tetapi di masa akhirnya, di semester ke-14 itu namanya sudah nggak ada lagi sebagai mahasiswa aktif. Namanya kan tetap tercatat sebagai mahasiswa murah raya, mantan mahasiswa murah raya. Tetapi tidak aktif lagi. Nggak ada yang mau ngidupin kok kamera nih, takut saya tunjuk ya. Kuliah juga belum, malah matiin kamera semua. Enggak. Ah, Joni bikin layangan kayaknya nih, Joni. Bikin layangan aja. Oh, Joni meroyek. Wih, sombong dia. Sombong dia sekarang ya. Proyek KP selesaiin tuh. Ada lagi Nelson calon out ya. Gak ada, Bu. Aman ya. Yang lainnya anything
Siapa lagi yang mau nanya? Nggak ada. Buat semester yang belum KP ya, yang harusnya ngambil KP, harus segera KP. Makin banyak ininya nanti saingannya untuk dapat tempat KP, karena satu angkatan KP ini. Kemudian yang lain juga angkatan sebelumnya juga banyak yang belum KP. Terus angkatan 2019, angkatannya Melki siap-siap kayaknya untuk KP semester depan. Untuk CAT juga, untuk ya. Pendataan CAT. CAT juga nanti angkatannya Melki juga ya, angkatannya Melki itu siap-siap nanti info mengenai pembiayaan, mengenai pendataan juga. Untuk KKN-nya, KKN datangnya 1 tahun sekali, jangan disia-siakan gitu ya. Kemarin Mel. Tahun lalu berapa ya Pak Wayan? Biayanya saya lupa. Ke tahun lalu 1,5 juta. Oke. Karena online ya. Online dan offline. Yeah. Kalau dulu 2 juta. Ya, oke. Tapi karena ini online dan ini ada biaya penurunan gitu. Ya, oke. Allah Pak Yan, nggak dikasih gitu. Nggak dikasih bilangnya biayanya itu. Tetap 2 juta. Cuma Cashback. Dibantu oleh universitas. Oh ya, ada seperti itu. 2 juta tetap. Kayaknya tetap 2 juta sih Ki, kalau saya sih curiganya di situ. Kalau untuk wisuda apa sudah ada info mengenai pembayarannya Pak Yan? Belum ada. Belum oke. Ya. Karena kan waktunya juga sebentar lagi ya. Ya tapi nggak apa-apa, kita tungguin aja. Mulai disiapkan angkatannya Melki, tapi nggak banyak sih, dia kan ber-20 doang. 20-an lagi. Masih belum tahu apakah online apakah offline, disiapkan saja dirinya. Ada lagi nggak? Pak Eka belum balas WA, kayaknya sibuk sih di sipil. Wahyu, ada yang mau disampaikan yuk? Kamu hidupin kamera. Enggak, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada lagi, kayaknya saya izin bubarin aja ya. Sepertinya kita nggak perlu lagi kembali ke ruang meeting besar. Tapi kalau saya tetap mau buka kesempatan bagi mahasiswa, kalau ada yang ingin ditanyakan, coba nanti dicek waktu untuk berkomunikasi. Ya jangan malam-malam gitu ya, tengah malam saya pernah diterima WA tengah malam kirain debt collector apa. Hari istirahat juga kayak minggu segala macam. Nah itu dia harus diperhatikan. Tata cara sopan santun menghubungi dosen secara verbal itu secara tulisan juga harus belajar diperhatikan, karena itu cerminan adab kalian ya. Jangan dikit-dikit nanya ke dosen. Ya bagus sih kritis, tapi kalau terus-terusan kan malas juga ya. Emang kerjaan kita cuma nanggepin itu aja gitu. Bisa dulu ditanyain ke temennya. Nah kalau temennya nggak tahu juga, baru mungkin bersama-sama kolektif tanya ke dosennya. Ya, kalau tidak ada, beneran nih nggak ada nih. Oh, capek-capek ngabisin kuota. Kalau nggak ada saya bubarin aja lah. Sekali lagi nih, ini absennya tolong diisi karena baru 80-an orang yang isi dari 2 prodi. Bapak-bapak ibu dosen juga jangan lupa mengisi absen. Ya, nggak dapat apa sih ngisi absen, nggak dapat bansos juga, cuman bagus untuk administrasi kita. Sampai ketemu, terima kasih. Om Santi. Om, selamat sore, jaga kesehatan semua, salam untuk keluarga.